masih lebih tinggi MERS-CoV sih sebenarnya kalau angka kematian. Tapi spreading-nya jauh lebih cepat yang ini. Jadi yang ini tuh yang ditakutin tuh karena spreading-nya tuh lebih cepat ya, lebih gampang sekali nular ya ke orang ya. Ya, dan lebih mudah kelihatannya. Oke. Ini mau diterusin slide-nya atau mau jelasin yang lain? Nanti aja lah, sok sambil yang lain dulu aja, Ling. Oke. Ada Nani, ada Sri. Oke. Nah, terus kan ini ada namanya kan rapid test tuh, yang rapid test yang maksudnya untuk ngecek kan itu bahwa hasil itu kan paling cepat kan pasti rapid test itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya tes apa sih, Dri? Kalau kan lu yang bagian di tes, bagian swab segala tuh mungkin lu ngerti kan? Ya, jadi sebenarnya buat ngediagnosis si coronavirus ini, kita sih sebenarnya pakainya harusnya 4 step tahapannya sesuai dengan paling atas sampai ke paling bawah. Tahap paling atas itu sebenarnya kultur virus. Tapi kan kultur virus kelihatannya di Indonesia. Makanya kita pakai yang kedua. Yang kedua itu PCR. Yang ketiga dan keempat itu sebenarnya bentuknya semuanya rapid test. Yang pertama rapid testnya kita sebutnya rapid test antigen. Yang keempat, yang paling rendah itu sebenarnya rapid test antibody. Nah, si rapid test antibody ini yang sebenarnya sekarang kita lagi pakai nih di semua tempat. Jadi kalau misalnya teman-teman semua, ayo kita rapid test, apa sih yang di rapid test? Nah, itu sebenarnya rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini sebenarnya kalau buat diagnosis dia tuh paling lemah sebenarnya buat diagnosis. Karena prinsipnya rapid test antibody ini dia nyari antibody yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada seseorang nggak bisa membentuk antibody, meskipun dia kena, juga dia pasti tes antibody-nya negatif. Jadi sebenarnya nggak gitu efektif gimana ya? Karena kalau lu udah kena, lu belum bikin antibody, hasilnya tetap jadi negatif gitu ya? Ya, jadi rapid test itu emang kita sih sebenarnya kalau dokter kayaknya nggak pernah pakai buat diagnosis sih. Kita lebih banyak pakainya buat screening atau surveillance doang. Makanya mungkin sekarang-sekarang ini karena emang tools yang kita punya cepat cuma satu itu, yang hasilnya setengah jam, 1 jam jadi, ya sudah kita pakai dengan alasan ya buat screening surveillance, begitu dia reaktif, kita lanjutin masuk PCR gitu. Padahal sebenarnya walaupun positif, mungkin dia udah sembuh ya, udah nggak menyebarkan ya sebenarnya ya. Kalau dia positif, kita harus lihat sih positifnya apa. Kalau yang positifnya kan nanti di tes antibody itu biasanya kalau siapa tahu ada teman-teman yang udah pernah periksa. Jadi di tesnya antibody itu ada 2, IgM sama IgG. Prinsipnya IgM itu buat infeksi akut. Kalau IgG itu buat infeksi yang lebih lamanya dari IgM, infeksi kronik biasanya. Nah, kalau misalnya IgM-nya masih positif, artinya pasiennya biasanya masih sakit. Tapi kalau IgG-nya saja yang positif, IgM-nya sudah negatif, apalagi tes PCR-nya juga negatif, kemungkinan besar dia udah sembuh. Oke. Terus kalau misalnya misalnya orang kita mulai curiga nih gitu ya, aduh, kapan nih ya indikasinya bahwa maksudnya lu mendingan tes deh sekarang gitu kan? Atau ada orang kan kadang-kadang kecepatan banget, nggak apa-apa deh, gue baru mulai nggak enak tenggorokan langsung gue tes gitu. Nah, biasanya indikasinya apa sih orangnya sampai simptom mana sih bahwa maksudnya oke deh, lu udah boleh deh mending lu tes aja. Biasanya gimana tuh indikasinya tuh? Kalau misalnya itu sih, sekarang kita bagi 4 aja ya. Jadi ada yang kita sebut OTG, orang tanpa gejala, terus ODP, PDP, sama yang udah confirm. Nah, yang OTG ini, yang ditakutin itu kan sebenarnya yang OTG. Jadi orang tanpa gejala berkeliaran di sekitar kita, virusnya ada, tapi dianya sendiri bahkan tidak menyadari kalau dia sakit karena nggak punya gejala gitu. Nah, dari sini mungkin bisa dilihat teman-teman gitu. Jadi, ini grafik kan dibagi 4 nih. Nah, yang tulisan masa inkubasi 2-14 hari, median 5-6 hari itu biasanya adalah orang-orang yang tanpa gejala sama sekali. Jadi si pasiennya itu pasti nggak akan nyadar kalau dia itu bawa virus kemana-mana. Kalau misalnya di masa itu, satu-satunya pemeriksaan yang bisa nandain kalau dia itu COVID-nya positif, itu cuman PCR. Di yang hijau, di yang masa inkubasi. Kalau dia udah mulai ada gejala demam,
segala macam, dia bisa di tes PCR dan pasti harusnya hasil tes PCR-nya positif. Tapi kalau kita periksanya rapid test antibody, dia udah mulai positif, tapi yang IgM-nya saja. Kalau di masa inkubasi, kita mau periksa dia IgM, IgG, pasti hasil rapid test-nya itu pasti negatif. Jadi nggak ada gunanya. Makanya biasanya kita, kalau di rumah sakit, gue nganjurinnya gini, kalau misalnya dia udah jelas kontaknya sama si A, A-nya yang positif, gue periksanya biasanya sekitar semingguan setelahnya. Soalnya kalau nggak percuma juga sih ya. Ya, karena kalau misalnya 7 hari pertama tuh, kelihatannya pasti hasilnya pasti negatif kalau rapid test. Jadi makanya kalau testing yang seminggu, awal-awal kita periksanya harus mau nggak mau harus PCR. Kalau sudah mulai lewat dari hari ke-7, kita baru rapid test itu berguna. Kalau sebelum hari ke-7 sih nggak ada gunanya. Ya. Bu, gimana nih suka dukanya nih yang di frontline nih dokter-dokter nih? Ada cerita-ceritaan nggak nih? Ya, paling gimana ya? Yang pasti kan kita sebagai dokter umum kan nggak pernah tahu ya itu pasien apakah pasien yang positif corona atau bukan. Jadi ya pasti takut lah. Ya apalagi begitu datang pasiennya baru, belum pernah ada catatan metriknya gimana, datang dengan keluhan panas, batuk, sesak, nah udah deg-degan aja pasti kan. Jadi ya tapi untungnya udah ada lah dengan APD lah ya, lumayan lah ya gitu. Jadi lumayan lah bisa berani lah ya. Kan ada teman-teman yang lain juga banyak yang nggak berani praktek sampai bahkan tutup gitu ya, tutup praktek sampai menunggu ininya reda dulu gitu baru berani buka lagi gitu. Jadi ya nomor satu juga memang hidup saya kan dari situ juga, jadi ya mau nggak mau ya harus jalan, kalau nggak nanti gimana bisa hidup ya. Terus kasihan juga lagi yang orang sakit nggak bisa periksa ya. Iya, apalagi untuk saat ini puskesmas yang daerah saya itu tutup. Mereka cuma melayani kasus gawat darurat atau yang melahirkan gitu. Jadi yang penyakit-penyakit umum ya kasihan lah, mereka ditolak di mana-mana ya. Kan ada sebagian juga tutup, yang di puskesmas jelas-jelas nggak mau terima gitu. Karena di puskesmas kan tahu sendiri ya, itu penuhnya bludak kayak apa tuh kan. Jadi mungkin sarana penularan kan di situ juga gitu. Terus kalau misalnya gini ya, ada pasien datang ke lu gitu, udah batuk, sesak, panas gitu ya. Terus itu langsung kan lu pasti curiga gitu kan. Terus lu apa yang lu suruh ke dia gitu. Lu langsung lah ke puskesmas lah, tes kayak apa. Lu apa sih yang biasanya dokter saranin gitu ke pasien-pasien yang ya lu kira-kira sudah suspek lah. Untuk suspek ya pasti mah kita ini dulu ya, pasti kan nomor satu isolasi dong ya. Isolasi dulu sambil dipantau, kan kita nggak mungkin tiba-tiba langsung rujuk ke ke puskesmas atau misalnya ke rumah sakit yang khusus COVID bahwa ini curiga, kan nggak mungkin juga. Kita yang pasti kan cari riwayat kontaknya, gimana, apakah riwayat kontaknya. Nah ini lagi yang susahnya karena sebagian besar tuh pasien kalau ditanya ya sukanya bohong gitu, nggak jujur. Jadi takut juga tetap balik lagi ya. Jadi ya kita pantau aja sih paling ya. Kita pantau, kalau misalnya sekian hari nggak sembuh, ya suruh balik lagi aja. Balik lagi, ya kemungkinan gimana, kalau perlu cek darah. Kalau memang mengarahnya udah jelas-jelas dengan riwayat kontak positif, ya ikutin prosedur paling ya, kirim ke rumah sakit atau gimana. Soalnya kan serem juga ya. Terus ada nggak tuh misalnya dari pasien lu yang udah positif gitu, terus lu gimana tuh langsung nggak? Lu ikut-ikutan langsung, aduh gue mesti tes juga nih. Ya untung lah, puji Tuhan sih belum ada ya sampai saat ini gitu. Yang setahu gua. Dan kebetulan juga begitu nggak lama setelah COVID ini banyak tuh, gua kan langsung kena batuk juga nih. Waduh. Batuk sampai sekarang loh, ini masih batuk. Ngeri juga sih sebetulnya ya. Jadi di awal-awal batuk ya kepikiran banget, sampai akhirnya udah seminggu nggak sembuh-sembuh ya. Cobalah daftar untuk tes COVID dan ternyata ya non reaktif sih ya, untungnya. Kan tadi bilang di grafik itu masa inkubasi itu sampai 7 hari ya. Nah,
untuk masa inkubasi ini sebenarnya ada gejala apa nggak gitu? Atau kayak orang normal aja, kayak orang nggak sakit atau biasa aja, atau misalnya malah di sana tuh udah terasa panas, batuk, pilek dan lain sebagainya gitu. Gue terjemahin. Jadi kalau di masa inkubasi biasanya emang orang tanpa gejala. Jadi kalau misalnya ditanya, bahkan dianya sendiri nggak tahu kalau dia tuh kena COVID. Nah itu sebenarnya yang kita takutin orang-orang tanpa gejala. Oh, I see. Jadi kayak orang normal aja gitu ya? Orang normal, dia sampai timbul gejala biasanya sekitar mungkin 5 hari, 6 hari, 7 hari gitu. Dari mulai virusnya masuk. Oke. Thank you. Salah satu pertanyaan nih, wah, Ono, lah, ini pertanyaannya mungkin banyak yang orang cemaskan dan kebetulan Ono nanyanya bagus banget nih, tumben lo. COVID ini airborne atau enggak? Kalau menurut pemerintah di sini sih nggak menular di lewat udara ya. Jadi COVID itu dia cuman dia tinggal di benda gitu loh. Di apa artinya? Jadi kalau ada penderitanya dia menyentuh barang itu dan tergantung bahan dari barang itu dia jadi kalau tekstil dia tahannya berapa hari, kalau misalnya besi tahannya berapa jam atau berapa hari. Tapi setahu aku, sorry ya, aku kan bukan ahli, jadi itu yang dokter tuh tolong dikoreksi kalau aku salah. Itu nggak menular lewat udara. Kecuali kalau kamu berbicara dengan penderita dan dia nggak pakai masker, kamu juga nggak pakai muncrat lah gitu ya. Wala. Jadi sebenarnya bukan lewat udara, tapi lewat muncrat air liur. Iya. Muncrat. Soalnya banyak begini. Soalnya banyak pendapat yang simpang siur. Ada yang ngomong airborne, ada yang ngomong tidak. Gitu kan bingung juga. Gue tambahin aja ya. Jadi penularannya itu yang diyakini sampai saat ini kan melalui droplet. Ya, droplet tuh bisa berupa makro droplet atau ya puncratan ludah mungkin ya. Itu yang ukurannya besar-besar, atau bisa juga melalui yang mikro droplet, karena si virus ini kan nggak bisa terbang lah ya istilahnya. Jadi dia harus nebeng suatu media yang bersifat cairan. Nah masalahnya si ukuran droplet ini yang mikro itu kan dia bisa terbang yang lumayan jauh gitu. Dan menurut penelitian yang pernah gue lihat, itu dengan orang tertawa dan bicara keras di dalam satu ruangan yang berukuran 3x4 meter, yang mikro dropletnya itu bisa memenuhi seluruh ruangan itu. Gitu. Jadi, disitulah kelihatannya kenapa si virus ini tuh gampang menular gitu. Halo, iya Ling. Ya. Nah, lu kan ini nih internis, spesialisnya kan diabetes nih kan. Terus kita sering dengar katanya kan high risk itu kalau diabetes gitu kan. Nah, lu ada insight lagi nggak nih, biasanya high risk nih selain diabetes apalagi, terus kenapa sih yang diabetes itu kok jadi high risk gitu? Ya, oke. Tapi mungkin itu nanti ilmu internis gua udah agak-agak lupa juga sih ya. Cuma karena kemarin kan di Hasan Sadikin gue ikutan tim COVID juga, tapi hanya untuk menangani yang masalah diabetes aja. Jadi yang tadi seperti Isamu bilang, memang di Hasan Sadikin tuh jadi rujukan lah bisa dibilang. Jadi saat ini udah ada sebenarnya yang 300 pasien yang suspected COVID di Hasan Sadikin dan hanya 80 sebetulnya yang confirm dari PCR. Nah, di antara 80 itu sampai saat ini sudah ada 24 yang meninggal dan itu pakai ventilator rata-rata. Nah, dari 24 itu, hampir 40% itu sebenarnya semuanya ada comorbid sebetulnya. Nah, malah kayaknya penyakitnya di Swisri lebih banyak tuh yang CAD-nya. Jadi masalahnya, penyakit itu faktor. Penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan lah. Bisa dibilang kayak hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Nah, kalau di saya, diabetes sendiri itu hampir banyak sekali. Makanya sampai kita buat tuh satu database perbedaan pasien antara yang diabetes dan tidak diabetes pada yang COVID gitu di situ. Dan ternyata
untuk tata laksana diabetesnya juga bukan hal mudah gitu di situ. Jadi ya diabetes faktor resiko, tapi bukan hanya diabetes gitu. Di situ ada penyakit jantung juga. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya kayak yang mungkin teman-teman tahu lah hidroksikloroquine gitu ya, obat-obat itu ya. Mungkin Sri lebih jelasin deh. Jadi emang betul nggak bisa dimakan sembarangan gitu hidroksikloroquine. Apalagi Trump nyuruh pakai disinfektan kan, nah itu lebih gila lagi itu. Karena hidroksikloroquine itu punya efek samping ke jantung juga gitu ternyata. Nanti Sri lah yang lebih jelasin lah, karena Sri yang lebih di bidangnya deh. Karena selama kita ikutan rapat, ternyata pemakaian hidroksikloroquine ngeri-ngeri juga gitu. Banyak pasien justru meninggal gitu karena efek samping. Aku mau tambahin tentang yang klorokin itu ya, kalau kamu udah selesai Nani ya. Ya, boleh. Boleh. Udah selesai, Nan? Udah, boleh, sok. Boleh aja. Jadi gini loh, kalau di Prancis, itu kita ada satu Profesor Raoul di Marseille, yang dia itu banget sama klorokin. Jadi semua dokter itu bilang kayak lu Nan, hati-hati pakai klorokin, jangan sembarangan pakai etc. Tapi Profesor Raoul ini dia bilang enggak harus dipakai semuanya. Jadi sorry, aku matiin dulu kan aku tetap. Jadi si Profesor Raoul ini bilang no harus dipakai etc. Jadi kayak ada dua aliran. Sebenarnya itu ada beberapa obat. Tapi dokter itu mereka belum bisa announce obat apa yang ampuh sebelum mereka menggunakan jadi ada prosesnya gitu loh. Jadi belum tes itu terbukti secara saintifik ampuh tuh nggak bisa bilang nih obat ini yang bagus. Nah, klorokin itu setahu gua itu adalah obat buat ada penyakit tertentu ya. Obat itu sudah dipakai sama banyak orang. Sebenarnya bukan obat baru. Udah dari tahun dari tahun 70 atau gue nggak ngerti deh. Pokoknya udah lama dan dipakai untuk penderita. Nan, itu obat buat penderita apa sih, Nan? Malaria. Pilkina ya. Oh, Pilkina. Justru heranya itu produksinya di Jawa Barat. Bandung. Iya, tapi ya itulah orang kita atau jadi gimana sebenarnya yang kayak gitu malah nggak di ini lagi lah gitu sebenarnya. Sri deh. Dulu gua waktu sekolah temen nyontek gue Sri soalnya. Aduh, gila. Orang memang nih. Beneran, gua dari sekolah FK kalau nggak ada Sri. Bener, gue mah kalau nggak ada si Sri, gue nggak FK kayaknya sama Enternis juga nggak lulus. Itu sering semua yang ininya. Gue bingung sebenarnya kalau dokter nyontek karena tulisannya kan susah dibaca ya. Gimana caranya? Tulisan Sri bagus. Tulisannya Sri Enggak. bagus banget. Alah, anak Aloy mah teknik nyonteknya tinggi banget tahu. Top nyontek gitu. Coba Sri. Gimana Sri? Jelasin Oke. Sri. Coba Jantung gue coba apa? share pengalaman pengamatan gue selama di Indonesia. Kayaknya mulai kita pertama heboh-heboh COVID tuh awal pertengahan Maret ya. Gitu. Jadi dari sana sih kalau gue boleh share dengan bahasa yang coba gue sederhanakan. Jadi COVID ini sebenarnya virus baru yang betul tadi Adrian bilang spreading-nya sangat cepat. Jadi sementara spreading-nya sangat cepat, kita belum tahu banyak soal virus ini, terus dia udah kemana-mana, nyebar, bukan cuma lokal, bahkan internasional, di mana-mana, dan angka mortality-nya cukup bikin panik lah, paling nggak, gitu loh. Jadi sebetulnya kita sebagai tenaga medis juga setiap hari kita masih dikirim-kirim jurnal terus. Hari ini ada yang bilang, oh dia bikin fatality rate-nya tinggi karena dia nyerangnya paru di pneumositnya, di sel paru. Besok lagi ada yang bilang lagi, oh bukan di situ ternyata masalahnya, dia nyerangnya di faktor koagulasi, bikin trombosit apa seperti klot kecil-kecil di kapiler-kapiler paru. Itu sebabnya kenapa dulu Amerika, Eropa teriak-teriak minta ventilator, sekarang mereka bilang nggak perlu ventilator. Jadi ini penyakit baru yang benar-benar spreading-nya cepat, yang kita belum tahu banyak soal perjalanan penyakitnya, even yang seperti Peter bilang tadi, obat-obat juga. Jadi sampai saat ini memang kloroquine, hidrokloroquine itu dipakai untuk penanganan COVID.
walaupun masih terus penelitian-penelitian di ongoing masih terus jalan. Ada yang pakai antivirus, oseltamivir, ada juga yang dikombin dengan antibiotik. Baru lagi terakhir jurnal yang gue terima, katanya sekarang bukan antibiotik aja, kita perlu anti radang, kita perlu antikoagulasi, obat pengencer darah. Jadi ini memang tantangan buat orang medis. Tapi ya, kalau kenapa orang dengan penyakit jantung bikin si COVID ini fatality rate yang lebih tinggi, of course, gue bahasain dengan bahasa awam mungkin sederhana, jadi kalau ini masalahnya di paru-paru sama jantung tuh deketan banget. Begitu paru kita ada masalah, nomor 1 jantung kompensasi. Jadi even penelitian juga bilang, kebanyakan pasien COVID yang di ventilator matinya karena myokarditis, karena kerusakan sel otot jantung. Gitu. Jadi nggak heran orang dengan penyakit jantung sebelumnya fatality rate-nya lebih tinggi kalau dia dapat COVID dibandingkan orang yang nggak punya penyakit jantung. Jadi ada hal-hal yang memang masih dalam penelitian terus, masih ongoing terus. Kenapa kok pada si A responnya begitu ringan, pada si B responnya begitu fatal, pada C responnya bisa lama, convert dari swab-nya positif ke negatifnya bisa cepat, ini bisa lama, itu semua masih dalam penelitian. Jadi ya tadi yang Pepong bilang, dulu awal-awal nggak boleh minum antiinflamatori, 1 hari yang lalu terima jurnal katanya justru selain antibiotik kita harus minum antiinflamatori, obat antiinflamatori, betul minum obat pengencer. Jadi ini terus dia masih ongoing link. Tapi setahu gue sampai saat ini sih pasien-pasien yang akhirnya meninggal, dia biasanya meninggal karena multi organ failure. Jadi bukan cuma parunya yang kena, jantungnya juga, ginjalnya juga, gitu loh. Bilangnya gitu kan. Terus ada nggak sih kategori dari medis sendiri yang bisa memutuskan bahwa oke, sebenarnya kita udah udah boleh lah maksudnya untuk buka lagi gitu tanpa status PSBB ini. Sebenarnya ada nggak sih dari pihak medis sendiri gitu? Sampai kapan, sampai tahap mana? Kalau dari medis sih mungkin kita paling bisa, nanti kalau ada yang kurang tolong ditambahin atau dikoreksi sama sejawat lain. Paling kita bisa ngasih masukan tentang prevalensinya, dia naik atau turun, atau persentase angka kematiannya gimana, apa sudah mulai landai, mulai berkurang ya. Karena setahu aku kan kalau PSBB, lockdown gitu banyak faktor ya, bukan faktor dari medis aja, faktor daerahnya, politiknya, dan sebagainya deh. Gitu. Tapi sih secara medis memang kita sih sebagai dokter pengen banget nih di lockdown gitu. Kalau nggak kita tiap hari pakai baju Teletubbies terus, pakai APD terus juga sesek. Nggak enak banget ya, kebayang itu, aduh. Enak banget. Nggak enak banget. Tapi ini sekali lagi penyakit baru, yang masih challenging banget. Terus dia great imitator. Jadi nggak semua muncul dengan batuk, dengan demam, dengan sakit tenggorok. Banyak juga yang datang masuk dengan seolah-olah dia DB, demam berdarah. Ternyata ada reaksi silang. Jadi antara false positif. Jadi orang masuk dengan demam, kita sangka DB, IgM, IgG DB-nya positif, tapi ternyata dia bukan DB, dia positif palsu. Padahal dia COVID. Jadi intinya mungkin preventif lebih baik dibanding kita ngobatin. Karena satu, variasi simptomnya terlalu luas. Ada yang pasien nggak demam, cuman keluhan kayak sakit mah, tiba-tiba hari kedua sesek kita CT scan-nya jelek, dia COVID positif. Ada yang terakhir ada laporan dia tangannya kesemutan doang, demam terus COVID positif gitu loh. Jadi mungkin prinsipnya gue bilang sih preventif lebih baik. Jadi kita tracking sendiri dengan siapa kita kontak, kita masuk di OTG, orang tanpa gejala, atau orang dalam pengawasan, terus ya cepat konsultasi. Jadi kalau tadi Adrian jelasin di awal, udah seminggu kita baru bisa periksa nih IgM, IgG, tapi kadang-kadang kita kalau nunggu ada gejala kan kita panik juga ya, takut juga gitu loh. Sementara kita dalam kriteria orang dalam pengawasan, kita berhubungan dengan orang tua kita berhubungan dengan anak-anak, itu kan kasihan kalau kita nularin mereka. Jadi saran gue konsultasi, jangan takut ke rumah sakit, karena nggak usah nunggu IgM, IgG yang positif, ada kok pemeriksaan screening lini pertama untuk kita bisa kira-kira nih ke arah COVID atau enggak gitu loh. Nah itu kan jadi momok juga ya buat buat orang-orang gitu kan.
udah mulai curiga, terus takut kan, aduh gue takut nanti begitu gue ketahuan gue diisolasi gitu kan. Nah itu kan banyak sekali ya orang-orang yang takut sekali untuk mengakui bahwa saya ada kemungkinan gitu ya. Ya. Sebenarnya mungkin itu harus dirubah juga ya mindsetnya. Isolasi itu kan bukan berarti terus kita ditaruh di kamar yang gelap, yang sendiri gitu, enggak. Kalau promosi dikit di rumah sakit gue, isolasi juga bisa di kamar VIP bisa. Cuman kaitannya isolasi itu dia ruangannya khusus, dia yang negative pressure, sehingga AC-nya juga nggak nyampur sama kamar lain, nggak nularin ke pasien lain dan sebagainya gitu. Tapi untuk kenyamanan sih mungkin sama gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah kita negative thinking dulu dengan kata-kata isolasi. Bahkan kalau kasusnya cuma mild, very mild, isolasi sendiri, isolasi mandiri di rumah gitu. Ya. Terus kalau vaksin sendiri ada berapa optimis akan ada vaksin dalam waktu dekat? Ada yang mungkin udah tahu nggak kira-kira? Itu gue yang nanya. Itu juga mungkin nanya ke John juga kali. John kan di obat ya John. Lu kayaknya mungkin juga bisa cerita. Jadi kali soal itu. Kalau ya gue kerja di Sanofi kebetulan salah satu line of business kita memang dari vaksin. Kalau vaksin flu memang salah satunya Sanofi lumayan dikenal lah ya. Tapi terkait sama COVID ini memang is a race against time ya kalau kita cerita sekarang. Saat ini yang berita terbaru itu adalah 2 vaksin manufacturer dari Sanofi sama GSK dari Inggris itu mereka sekarang berkolaborasi untuk doing something untuk mempercepat research terkait sama COVID ini, mempersiapkan vaksin untuk ini. Jadi ada beberapa dari kalau gue bilang beberapa studi yang sudah Sanofi miliki dan beberapa studi yang GSK lagi miliki, mereka lagi merge kemudian lagi coba untuk mempercepat produksinya. Tapi sampai dengan saat ini kayaknya belum ada dalam waktu dekat ini belum akan ada sesuatu yang nyata ya produknya. Mungkin still take another 6 to 12 months ya, 6 sampai 12 bulan lagi baru ada. Sekarang kan tahap yang gue tahu itu baru sampai percobaan belum sampai ke percobaan di orang. Gitu. Scary ya. Belum ada yang konkret sih. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan tadi, apakah pemerintah Indonesia masih sulit untuk mendapatkan alat tes PCR sampai hari ini? Nah itu mungkin Adrian mungkin kali tahu ya, Dri, PCR masih susah, Dri? Kalau nggak salah sekarang udah ada 88 lab di Indonesia yang menyelenggarakan. Tadi yang dibilang sama Sri itu benar, waktu pertama kali semuanya dikirim ke Labkes atau ke BLBK, jadi hasilnya tuh lama banget. Sekarang sih kelihatannya sudah 88 ya. Kemarin diberitahu 88 lab yang sudah bisa mengeluarkan hasil swab PCR. Jadi kelihatannya udah lumayan sih. Kalau for your information di Medistra udah bisa ya. Di rumah sakit tempat gue kerja udah bisa. Ya, kayak rumah sakit kayak paling siang udah keluar hasil sih. Atau paling telat hari besok udah keluar hasil. Sekarang sudah secepat itu, puji Tuhan. Sangat membantu kita yang di lapangan. Itu biayanya berapa tuh, Sri? Boleh tahu nggak kira-kira ancer-ancer? Kurang lebih 2,5 ya. Berapa? 2,5 juta. Oh, 2,5 juta. Oke. Sip. Lalu ini ada pertanyaan juga dari Wintarko. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan? Nah, bisa nggak sih itu hewan peliharaan menularkan? Miara kan kecoa. Cek. Mungkin belum ada research yang ini kali ya untuk hewan peliharaan ya. Mungkin mesti diperjelas dulu yang dipiara apa gitu ya. Hewan, Bo. Iya. Yang jelas sih katanya ada singa yang positif ya. Ada singa. Jadi kalau rajanya lu piara ya susah. Ada kucing juga kalau nggak salah, tapi nggak tahu bisa gimana. Oke. Lu yang swab ya, Adri? Iya. Kalau singa gue kasih ke yang lain lah. Ono aja, beres itu nggak apa. Licik. Oke. Next question ya, berapa lama sistem kekebalan tubuh bertahan? Dan apakah bisa terinfeksi 2 kali? Nah, itu bisa 2 kali nggak sih? Kalau udah pernah kena?
Semuanya apa ya, masih kayaknya benar nggak Sri, semuanya masih tanda tanya ya Sri ya sebetulnya ya yang disebut semua masih dalam penelitian ya reinfeksi. guys. Jadi jangan juga bisa masih banyak deh yang belum kita tahu. Iya, amit-amit lah misalnya teman kita ada anak 93 yang kena nih, terus udah sembuh, terus jangan menganggap nggak nularin juga gitu. Kita nggak tahu, makanya kenapa tetap harus karantina, tetap harus cek. Sampai sekarang dibuat ada klinik COVID namanya. Jadi kalau memang ada gejala sekarang dan curiga ke sana, udahlah pergi aja di rumah sakit semuanya ada namanya klinik COVID. Langsung aja ke sana. Kayaknya Sri juga ada ya di Medisra ya Sri ya sekarang. Ada. Tuh, itu aja langsung udah. Jadi itu juga meminimalkan untuk menularkan ke orang lain. Kalau emang itu ya ke klinik COVID aja gitu. Kalau emang ada gejala ke sana. Itu aja sih. Di 96 tuh informasinya di 96 tuh ada yang positif dan sudah sembuh di Rumah Sakit Eka. Udah keluar, udah di karantina, tapi dites lagi positif lagi. Sekarang karantina lagi. Informasi aja. Apakah mungkin bonus? Mutasi nggak tuh? Banyak ya yang kayak bukan mutasi ya, mungkin pengalaman kayak gini juga dilaporin juga sih sama jurnal di Singapura. Jadi pasien biasanya kita pulangkan kalau dia sudah 2 kali swab minimal negatif, terus kontrol kadang-kadang dia jadi positif lagi. Nah itu ya kita bisa berdebat 2 hari 2 malam apa cara pengambilan swabnya salah atau apa, bisa juga reinfeksi. Ya sekali lagi masih banyak yang kita belum tahu tentang virus ini, masih challenging banget sih. Oke, terus ada pertanyaan juga dari Bagong nih, David Bagong. Untuk tindakan preventif, apakah wajib minum vitamin C setiap hari, misalnya kayak CDR? Ini yang setahu gue sih, pokoknya kalau yang pasien dirawat, yang gue lihat ya, yang di Hasan Sadikin atau yang di Boromius dengan COVID, memang itu rata-rata dikasih vitamin C dosis tinggi itu di situ. Intravena memang antara 1.000 sampai 1.500. Atau coba pengalaman Sri, kalau yang gue lihat di sana antara 1.000 sampai 1.500 ya. Tapi kalau kita prevention, sebenarnya kalau kita makan buah juga vitamin C-nya tinggi sebetulnya. Terus sekarang kalau makan vitamin C tinggi tapi dekat-dekat orang COVID ya sama aja bisa kena juga sebenarnya kan. Jadi artinya emang kita harus ya hati-hati aja gitu. Artinya emang kita harus bawa masker kemana-mana, pakailah. Kita nggak pernah tahu di luar itu orang itu ada COVID-nya atau enggak, kan nggak tahu gitu kalau kita pergi keluar gitu. Aja sampai nanti mungkin John yang bisa bantu nih vaksinnya keluar, nah udah kita tenang gitu kalau udah ada vaksin, gitu aja sih intinya. Mungkin maksudnya meminimalisir ini kali ya, kalau kita daya tahannya bagus, at least satu sisi itu kita udah agak-agak aman ya. Pokoknya COVID ini bakal merubah hidup kita semua lah intinya. Kita udah kayak yang gue lihat tadi di pesawat aja, itu udah mulai mereka pakai jadi nggak boleh kita duduk sebelahan lagi nih kayaknya. Udah mereka ada jaraknya yang gue lihat tadi di Wing Air, satu baris itu bakal satu, kebayang pasti kita naik pesawat sekarang bakal mahalnya nggak ada duanya, udah pasti gitu. Sampai ya tadi yang gue bilang vaksinnya keluar, kalau vaksin udah keluar baru bisa merubah gitu semuanya gitu di situ. Itu aja sih. Kita juga reuni sekarang robah nih lewat Zoom ya. Oke, next question ya dari An. Dari pengalaman dokter-dokter menangani COVID ini, umur berapa rata-rata pasien yang positif? Ya, yang kalau gue lihat di Hasan Sadikin itu betul-betul umurnya sih antara 30 tahun ke atas. Tapi rupanya kan di Jakarta kemarin ada yang dokter Michael, mungkin pada tahu lah yang di Facebook itu ya, yang dia masih muda, umur 28 juga kena. Tapi kebetulan dia memang komorbidnya ada diabetes. Kebetulan teman gue yang internis endokrin di rumah sakit di Jakarta, nah itu dia share gitu. Kalau ternyata dia meninggalnya lah memang karena dengan kondisi diabetesnya yang jelek gitu di situ. Jadi kelihatannya sih kalau lihat umur ya dewasa sih yang udah pasti ya. Mungkin 18 tahun ke atas sudah pasti banyak lah di situ. Dan ya nggak tahu, coba kalau saya sih dapatnya pasien seperti itu sih rata-rata di sana. Mungkin yang di Bandung yang mungkin yang pada tahu yang kemarin Tobias itu kan itu juga meninggalnya di Hasan Sadikin tuh, yang sempat banyak lah di medsos juga kan, yang Tobias itu yang masih muda, dia lagi S3 di ITB, kalau nggak salah dia kena, kalau nggak salah dia pokoknya jelek lah, di Hasan Sadikin juga waktu itu kondisinya jelek di situ.
Oke, thank you. Terus ini ada dari Sophie ya, tanya berapa lama virus stay sama carrier sampai negatif? Mungkin maksudnya jadi nggak ada ini ya, nggak ada symptoms ya. Mungkin juga kalau orang yang habis ketemu berapa lama tuh? Kalau dari PCR sih katanya 28 sampai 42 hari. Tapi seperti yang tadi kita bilang terus, tentang COVID ini kan banyak banget yang kita belum tahu. Jadi ada, kalau nggak salah ada pasien yang di Itali sampai 2 bulan di swab 6 kali, semua tetap positif sampai 6 kali. Jadi harusnya sih sekitar 28 sampai 42 hari. Biar di rumah sakit gue ada 10 kali, Adrian, masih positif. Tapi klinis sudah oke. Jadi dia dirawat 5 hari udah nggak ada demam, udah oke, makan udah bagus, udah nggak diinfus. Tapi 10 kali loh swab masih positif. Harus tetap diisolasi kan? Sebenarnya sih kita isolasi mandiri kan? Pulang. Isolasi mandiri, tapi dia nggak mau, dia takut nularin ke anak istri dan lain-lain gitu loh. Sebelum kita terusin ke sesi pertanyaan, kan kasihan juga ya tadi, aduh jawab terus, ngomong terus. Doni, ada pesan-pesan dari sponsor. Iklan. Iklan, Don. Ini biar nggak terlalu tegang. Ada info. Tegang, Don. John, infonya John. Nah, ini namanya Bev Kitchen. Ya, Bev Kitchen itu produknya birthday cake, cukup pinata, kue-kue dan lain-lain. Harganya bervariasi tergantung area pengiriman Jabodetabek, dikirim dari Serpong. Mau kontak Ivan, silahkan. 888913007. Ya, Bev Kitchen ini punyanya Ivan. Nah, ini juga salah satu yang menurut gua seru ya. Mereknya Axis, produknya Hazmat, donation Hazmat, baju proteksi ya. Keterangannya sumbangan dana yang dibutuhkan setiap terkumpul Rp90.000 akan diproduksi satu baju hazmat yang akan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Jadi kalau ada yang berniat untuk menyumbang dengan jumlah 90.000, artinya kita bisa membantu satu baju hazmat untuk diproduksi. Kontak ke Wincarco. Nggak mesti 90.000. Jadi kalau 10.000 juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah akumulasi 90.000 jadi satu. Produk yang esensial selanjutnya adalah Don? Samara Mikron. Produknya bumbu masak, harga bervariasi, macam-macam, area pengiriman dikirim dari Bandung. Kontaknya Joe. Ya. Bisa kirim kemana aja ya? Ini kan bisa kirim kemana? Bisa kirim kemana aja ini sih ya. Betul. Ya. Silakan kontak Ju. 812-2388-311. Dan banyak ini produknya banyak macam. Banyak sekali ya, bumbu rawon, rendang, opor dan lain-lain, semua soto Betawi, sop buntut. Jadi buat kalau lagi masa-masa lockdown kayak gini enak nih, tinggal pesen buat di rumah. Mereknya roti tanpa bahan pengawet dengan rasa ham, keju, bakso babi, Choco Maltin, Choco Peanut, cheese. Keterangan PO-nya mesti buka PO dulu, fresh setiap hari, dijamin ketagihan. Harga 8.000 perak, dikirim dari Bandung. Kontak silahkan ke Agnes. John, ini 812-2090-074. Ya. Ini teman gua udah coba, enak banget katanya John. Oh gitu ya? Ya, teman gua namanya Leo. Oh, temen lu Leo. Enak banget. Itu kalau itu enak banget. Nah, karena kalau dia bilang enak doang itu tidurnya di luar, Don. Enak banget ini. Tanya aja si Leo. Nggak mau pasti enak. Ya. Batik lemarian, batik dengan bahan katun. Untuk anak dewasa, kemeja, baju rumah, daster, masker, topi, batik. Masker ya. juga. Masker, ya. Boxer belum ada, Don. Boxer belum ada. Ya. Harga mulai dari 15.000 ke atas. Silakan kontak Ane ke 815-1470-4000. Oke. Nah ini. Wah, ini siapa modelnya, Don? Ini terakhir yang the best nih, John ya. Ini terakhir the best. Oke. The best. Aduh. The one and only. Produknya ayam kalasan, ayam kremes, taliwang dengan pilihan sambal hijau, sambal matah, atau sambal terasi. Harga 75.000 satu ekor ayam plus sambal. Satu ekor ayam ya. Maksudnya lengkap, bukan ekornya aja. Ya, belum termasuk ongkos kirim. Ada pengiriman Bandung, mau kontak silahkan kontak ke Kartono. 82116867-469. Ini kalau makan ini dijamin ngomong bisa sompral, John. Mike harus di-mute ya. Oke, Link, infonya segitu dulu, Link. Infonya sekian ya. Kalau ada yang mau itu silakan WhatsApp Doni. Kalau ada yang produk yang mau ditampilkan.
Oke. Oh ya, iklannya Thank you free ya. John, thank you Buat Don. teman-teman. Buat teman-teman yang mau pasang iklan. Iklannya free, ya, iklannya free. Untuk 93 free, ya. Yes, betul. Kita Kalau 94 bayar tapi nggak ditayangin. Tergantung. Mun gelis mah free oge. Rasis kamu. Oke, kita mau beresin ya pertanyaan ini yang sisa ya. Sampai batas yang tadi ya. Nah, ini masih pada on nih dokter-dokternya ya. Oke, sip, masih. Next ya, question nih dari Ricky. Untuk di Bandung, apakah ada rekomen di mana cek COVID yang kredibel? Di mana tuh ya, Nani mungkin ya, Nan? RSAS, Nan? Ya sebenarnya sekarang semua udah ngadain sih, kalau yang gue lihat di Boromius ngadain. Tapi semuanya masih rapid sih, belum swab ya. Kalau yang di Bandung kayaknya belum deh. Jakarta yang udah mulai swab tuh, yang gue tahu tuh. Ya kalau nggak salah Jakarta yang udah bisa apa? Memang sebenarnya swab sih, jangan rapid lah kalau mau periksa tuh. Rapid tuh masih banyak apa ya? Nggak bisa dibilang lah, jadi patokan lah gitu. Tapi kalau mau coba-coba aja sih ya boleh-boleh aja sih. Sebenarnya rapid sekarang tapi sekarang gini, gue udah 2 kali nih di tes rapid. Deg-degannya tuh nggak kira-kira nunggu hasil lebih-lebih dari nunggu hasil ujian loh, deg-degannya itu. Kebayangkan kalau rapid kita positif, berarti kita udah harus isolasi. Sekeluarga harus masuk. Terus itu data itu pasti masuk ke Dinkes juga lah, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Mungkin itu yang makanya orang-orang jadi ngeri dengan hasil rapid, nggak mau ngomong gitu. Karena kayaknya kayak kita kayak narapidana lah, dikejar-kejar gitu. Di Bandung bahkan beberapa kasus ya jujur aja yang kayak klaster GBI itu, jadi kan isunya kan nggak enak banget gitu dibilangnya kan. Nah itu ya mungkin itu yang bikin takut. Tapi ya kalau memang ada gejala, simptom, batuk, pilek ya silakan kalau mau rapid. Tapi kalau misalnya kita nggak ada gejala, terus mau di rapid ngapain? Nanti malah jadi ini lagi. Jadi masalah baru. Gue nggak tahu ya, ini view gue ya. Tapi mungkin nggak tahu kalau Sri atau Adrian punya, Aisamu punya pendapat lain, nggak tahu gue. Atau dokter-dokter lain di sini lah, ada Abraham tuh gue lihat tuh. Nah punya pendapat lain gue nggak ngerti deh. Tapi kalau gue sih prinsipnya kalau nggak ada gejala ya ngapain gitu. Kalau kita sebagai tenaga medis, gue, Sri, Isamu, Adrian ya tiap hari yang ketemu ya wajar lah kita mau diulang per 2 minggu juga. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau lu nggak ada gejala, mau ujung-ujung tes rapid, ya ngapain? Nggak tahu ya. Coba mungkin Adrian punya pendapat lain ya. Jadi basically sih Bandung kayaknya belum ada lah ya untuk saat ini ya. Tes yang kayak tadi Sri bilang ya, yang dalam sehari keluar tuh kayaknya belum ada ya di Bandung ya. Belum. Bandung belum kayaknya. Baru rapid lah yang gua tahu sekarang. Tapi mungkin kedepannya ada ya, mungkin aja. Oke. Terus ini pertanyaan dari Jimmy. Jika terkena COVID tapi sudah sembuh, apakah paru-paru kita akan abnormal selamanya atau ada efek sampingnya nggak? Jadi kriteria pasien sembuh kan kita bisa lihat dari mungkin garis besarnya 3 kategori ya. Klinis artinya simptomnya, tadinya demam udah nggak demam, tadinya batuk udah nggak batuk, tadinya sakit tenggorokan udah nggak sakit tenggorokan. Bisa juga kita lihat dari swab-nya, dari positif dia convert ke negatif. Dan satu lagi memang dari CT scan atau ronsen. Dari ketiga parameter ini memang yang paling terakhir convert ke normal itu CT scan. Butuh waktu yang lebih lama buat gambaran CT scan yang abnormal jadi normal kembali. Walaupun secara klinis dia udah nggak ada keluhan, walaupun swab-nya sudah negatif. Gitu. Jadi maksudnya bisa jadi abnormal atau maksudnya setelah abnormal itu bisa berangsur-angsur bisa sembuh lagi maksudnya? Biasanya healing tapi dia terakhir dari ketiga parameter itu dia terakhir. Jadi nggak bisa jadi patokan gitu. Jadi biasanya dokter sih kita tentukan dari swab negatif dia boleh aktivitas lagi, bisa lepas dari isolasi. Jadi bukan dari CT scan. Oke, sip. Tadi ini ada Arlen nanya GGO itu apa ya? Apa ya? Tadi kok gue nggak dengar ada GGO. Gambaran CT scan. Scan, kalau kita curiga seseorang COVID, CT scan-nya biasanya kita temuin gambaran GGO, ground glass opacity. Oke, sip. Jadi gini, itu kalau pasien yang sudah terinfeksi sama virus, terus dia sembuh, misalkan di paru-parunya itu kembali normal nggak 100%? Itu juga masih penelitian ya. Tapi sih kalau dari pengalaman gue di menangani pasien, biasanya kita tentukan serial. Di luar yang punya penyakit bawaan ya?
betul, kita ulang CT scan-nya sih biasanya healing. Ya, tapi dia butuh waktu gitu loh. Jawab lagi. Lalu ini ada yang nanya dari Michael, apakah benar COVID diare dan hilang indera perasa jadi tanda COVID-19 juga? Itu benar nggak sih seperti itu? Maksudnya ada yang katanya ada kayak lesion di kakinya gitu ya? Mungkin itu benar banget, benar. Benar ya. Coba kalau dari yang medis pengalamannya apa memang benar tuh yang pasien-pasien kena tuh ada kayak gitu? Benar ya? Benar, Leng. Ada yang dilaporkan begitu, pasien ada yang seperti itu. Lesion di kaki ya. Jadi yang tadi aku bilang ini great imitator juga sih. Dia bisa muncul dengan berbagai macam keluhan gitu. Iya, betul itu. Saya nambahin yang mungkin tahulah yang awal-awal klaster GB itu Pendeta David ya, kalau nggak salah kan. Nah itu kebetulan dia kan pasiennya Prof. Johan Mansur. Sebetulnya dia punya hipotiroid dengan DM. Ya, Prof. Johan udah sepuh, disuruhlah saya anak buahnya yang suruh melihat. Coba, kan bayangin. Jadi, waktu gue lihat, namanya junior kan harus nurut. Jadi, dan ya Sri tahulah kita kalau udah sama senior kan mau nggak mau kita melakukan pemeriksaan lengkap ya Sri ya untuk melaporkan namanya ke Prof. Johan, coba bayangin. Jadi itu keluhan dia datang, makanya waktu awal dia ke dokter umum disangkanya tipes loh. Dia tidak disangka sama sekali ke COVID gitu. Itu awal-awalnya. Jadi dia datang malah nggak ada batuk, nggak ada apa. Malah dia hanya itu, tipes aja, kayak tipes aja. Demam, hilang timbul, mual, nggak ada nafsu makan. Jadi memang makanya sekarang di aturan UGD, ya ini buat teman-teman biar nggak kaget juga ya sekarang. Nggak tahu, mungkin di Jakarta sama juga nggak tahu saya Sri. Jadi di kita ini sampai di Bandung, di IGD, masuk rumah sakit aja, kamu mau keluhan apapun, itu di rapid, udah pasti. Bahkan mau melahirkan saja, mau operasi, itu di rapid juga. Coba bayangin. Jadi itu yang bikin parnonya nggak jelas kan, jadi sebenarnya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau di Jakarta mungkin di swab langsung, gue nggak tahu juga tuh kalau di sana. Kalau mau tindakan sih di swab. Kalau ada tindakan mau operasi, mau sesar, mau operasi yang lain, itu harus di swab sih. Untuk kepentingan pasien, untuk kepentingan tenaga medis juga kan. Iya, jadi maksudnya teman-teman jangan nyebarin betul. Makanya jangan kaget gitu kalau misalnya tiba-tiba ke UGD aku cuma keluhannya mual, tiba-tiba kok di swab gitu. Di swab apa kok di Bandung kita itu ya di rapid ya, hampir semua UGD sekarang di rapid. Jadi itu yang bikin memang itu jadinya. Ya. Ya. Kalau di rapid kan bisa juga ya. Pas di tes rapid itu mungkin hari keberapa itu jadi belum kelihatan positif, tapi sebenarnya dia carrier, mungkin nggak? Nah, itu tadi Adrian tuh udah jelasin. Adrian, mana Adrian? Adrian tuh udah jelasin. Iya, seperti yang tadi gue bilang sih, kalau awal-awal pertama kali kita kena COVID itu, pasti hasil rapidnya pasti negatif. Biasanya sih baru mulai positif tuh hari ke-7. Makanya seperti yang tadi Nani akhirnya bilang, kita juga sebenarnya mungkin kalau dokter sih kita ya kalau dibilang rapid membantu ya membantu, kalau dibilang benar-benar nolong kita ya gitulah. Ya tapi sebenarnya kan kalau rapid. Masalahnya kendala kita satu, PCR kita tuh lama hasilnya. Sekarang sih benar puji Tuhan udah banyak rumah sakit yang bisa swab PCR sendiri. Di Siloam juga hasilnya sehari. Karena emang teknisnya itu selesai dalam waktu beberapa jam sih sebenarnya satu orang. Jadi kalau misalnya rapid sih masih bisa negatif. Kalau misalnya kita baru kena. Jadi kita OTG lah. Jadi tanpa gejala tapi nularin kemana-mana. Hasil rapidnya negatif. Oke, sip. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Victor ya. Tanya penderita jantung koroner berarti resiko tinggi ya. Tadi sih memang udah jelasin ya sama Sri ya. Memang ada kaitannya ya antara jantung dan paru-paru. Lalu pertanyaan kedua, dokter dan perawat di rumah sakit apakah hampir semua tangani pasien COVID? Misalnya, kelar dari tanganin COVID, terus praktek jadi dokter mata. Misalnya kan nyokap mau operasi mata, jadi nggak berani. Nah, itu gimana tuh biasanya kalau di rumah sakit prosedurnya? Mungkin share buat teman-teman juga, jadi nggak terlalu parno kalau ke rumah sakit. Kalau di tempat gue, tapi saya rasa sih di rumah sakit lain juga kurang lebih sama. Pada saat kita masuk, sekarang kita udah berlakukan namanya zonasi. Jadi, pasien-pasien yang ada demam, yang ada keluhan batuk, sakit tenggorokan, ada infeksi saluran nafas, biasanya kita langsung kita tempatkan di zona yang berbeda.
either nanti ternyata dia bukan COVID, tapi kita udah dari awal kita sudah zonasi. Jadi kita nggak samain dengan pasien-pasien yang memang mau kontrol jantung, pasien mata, pasien anak itu kita udah zonasinya beda. Jadi bukan cuma hanya sekedar dokter mata, jadi mungkin Dokter Sri, teman Dokter Sri tahu, kayak misalnya gua mesti kontrol karena gua ada sakit jantung, gua mesti kontrol. Yang nggak nyali juga, kita kan modal ke rumah sakit ini kan oke lah, bukan dokternya, mungkin perawatnya habis megang-megang orang COVID, kelar tugas, terus megang-megang kita, ya kan, atau nyokap mau operasi katarak, oke lah dokternya enggak. Nah perawatnya, kalau di rumah sakit itu menangani COVID, atau misalnya anak gua sakit gigi, ya ini masalah sehari-hari lah. Anak gua sakit gigi, mau ke rumah sakit, nggak berani gitu kan. Karena ya apakah dokternya atau susternya, karena kan kalau yang dokter ataupun perawat yang berhubungan dengan orang COVID kan berarti dia high risk. Yang kita sudah istilahnya nggak keluar di rumah aja, kenanya di rumah sakit kan sama perawat kan nggak lucu juga. Nah, jadi itu yang mau nanya itu, suka abis ngerawat sini terus ngerawat lagi ke sesuai praktek biasanya kayak gitu atau enggak sih? Oke, thank you. Enggak sih, kalau di tempat aku ya itu zonasi ya Victor. Jadi dari awal kalau pasien sudah kita ada curiga ke arah infeksi saluran nafas, pasti kita ditanganinnya jalurnya beda, liftnya juga beda, pemeriksaan tempat polinya juga beda. Dia nggak kita biarin jalan-jalan ke lab sendiri, petugas lab kita yang ke sana. Perawatnya juga khusus di sana dengan APD yang lengkap gitu loh. Nggak yang terus dari sana terus jalan-jalan pakai APD itu terus periksa pasien ke lantai lain, ke poli jantung, itu enggak. Itu yang bisa kita lakuin sih. Oh ya udah, thank you. Gue ada pengalaman nih Mas, sharing aja. Jadi gue sakit gigi nih. Sakit gigi, jangan ke rumah sakit, ke dokter gigi pun takut gitu kan, takut ketularan ya. Nah, sampai satu saat gue udah ngabisin Kataflam 4 strip, nggak tahan, akhirnya nyari dokter gigi. Nyari dokter gigi pun nggak ada yang buka gitu. Asli, sampai udah nyerah, akhirnya ke Melinda. Nah, pas ke Melinda pun, ternyata gue lihat juga nggak sembarangan mereka ya. Jadi, masuk juga diperiksa dengan ketat. Terus begitu ke administrasi juga mereka pakai, walaupun nggak lengkap APD-nya, tapi oke lah gitu. Nah, terus untuk pas di praktek dokternya juga, dokter juga pakai APD lengkap, terus malah mereka tuh ngasih lihat, Pak ini alat-alat yang kita mau pakai buat operasi Bapak, ya ini udah steril semua ya, jadi aman, jangan takut. Kalau misalnya takut, saya lebih takut, kata si dokter. Jadi kalau saran gua sih ya itu jangan terlalu parno lah, oke sih sebenarnya sih. Asal ya kita cari-cari rumah sakit yang menurut kita oke aja gitu. Itu aja sih. Oke. Gua rada parno dikit soalnya ada jantungnya itulah. Resiko tinggi Enggak. Agak serem-serem dikit. Lu kalau mau datang gue tungguin di lift, Victor. Gue jemput di lift. Kita boleh dong nyalain semua speakernya, kita tepuk tangan nih buat semua line dokter nih ada 93. Oke deh. Tadi record. Serta paling banyak tadi 81 ya kayaknya. 82 dari John. 82. Seneng ya lihat ini banyak orang-orang yang nggak pernah kelihatan sekarang muncul gitu ya kayaknya. Kayaknya efektif juga ya John, reuni beginian John. Yo Tadi dari awal ada Hek Gunawan udah lama gue nggak lihat. Virtual kopi. Saya virtual whiskey, maaf, saya virtual whiskey, Bill. Wah, sombong. Sampai no. Atau mau isolasi, saya isolasi kamu. Link. Ya. Tadi Sofi kan pamit karena udah kemalaman di Australia. Iya, betul. Tapi dia bilang dia senang pisan bisa ketemu teman-teman karena dia reuni kan nggak bisa datang. Oh iya, betul. Ya, sekarang dia bisa lihat rame-rame gitu, senang banget katanya. Thank you katanya. Ya, tuh Lukito juga nggak datang waktu reuni, sekarang ada tuh. Lydia, halo Lydia. Mana sih Lukito? Halo Lydia. Halo. Tuh, lo. Naon?
Iya, Oh. iya. Nah itu loh gitu. Baru Tuh. pindah tadi di komputer mah nggak bisa dikasih kamera. Ada siapa lagi? Prayudi tadi ya, Oh, gue di sini sempat lihat kelihatan Prayudi. 4. Ada Sony. Ada Prayudi. Sony ada si Dodo, Kevin Wijaya. Juga. Iya. Belum tidur, Dok. Terus teremolor aja lagi. Ini ada yang nanya tadi, Ling, kapan ada kayak gini lagi? Kapan ya? Sok kapan? Jumat malam aja. Tiap Jumat malam, mumpung lagi libur ya. Dan topiknya apa? Libur? Siapa yang libur? Lagi lockdown. Kalaupun nggak ada topik, nggak apa-apa ngumpul aja. Ngobrol-ngobrol aja ya. Ling, tapi kalau ngobrol banyak susah loh. Ya benar. Pasti topik aja. Nah, topiknya yang tadi aja ya, No ya, yang soal meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ya boleh, Mantap, itu boleh itu banget. tuh. Ditunggu. Meningkatkan daya tubuh. Kalau ganti-ganti meningkatkan resiko. Oh iya. Tapi kalau meningkatkan daya tahan tubuh kan berarti tiap poin. Iya, tapi kalau sambil ganti-ganti meningkatkan resiko juga. Oh. Nggak tahu juga sih. Kontrol. Atau biasa juga apa olahraga yang bisa dilakukan pada masa ini PSBB. Itu si Ono udah ngebahas, Lydia. Tadi kamu ketinggalan. Ada Aduh, ketinggalan. Itu. Jangan si Ono. Aduh, Usman. Lagi di mute. Usman. Kata gua juga. Udah kata gua juga default di mute. Usman. Apa udah? Buka aja link gue mute si Ono aja nih. Tuh. Kalau pakai ini nggak masalah. Yang gua khawatir tuh kayak si Diki itu kan nggak pakai apa-apa. Toto teriak di belakangnya nanti anaknya nanya, papa itu apa artinya papa? Bermain bersama, John. Bersama apa, No? Ini percakapan menjelang midnight ya di Indonesia ya. Ono mah pagi juga begitu, Pong, sama aja. Tiada hari tanpa Tuh, aing naon. John. Yo. Tanya si Ocol tuh gimana di sana, suasana di sana gimana? Masih ada nggak? Tadi join sekarang udah nggak ada ya? Nongol baru nongol lagi. Tol. Ada. Sok, ada. Situasi di sana. Mana si Ocol? Tinus. Jogging. Kurang tarik nongol, mesti dong. Mana? Banget sih ya. Nongol. Mana ada tarikan, Col. Mana banget sih ya? Hah? Ah, eta. Si Ocol tadi udah japri ke gua soalnya Don mana bintang tamu yang kemarin gitu. Jadi 2 hari yang lalu Ocol udah sibuk semua orang di video call. Rindu katanya rindu. Sok Col, kumaha Col di sana Col? Ya, dia mau di kampung jadi biasa we. Kampung US. Ya, salah aman. Hari ini restoran buka 25% occupancy. So, jadi ngomong Pak Bali ya, mana kemarin Ada tarikan siang ngomongnya goblok. Sia, tapi si Ocol kan ngomong heula saya kumaha. Ada banget mana ada. Ngomongna teh kadenge atuh da. Ulah banget geus beungeut sare urang ayeuna. boleh celisian no boleh. Ini tuh udah nggak formal ngomongnya atau masih formal? Bebas. Ya di sini mah gue di kota kecil jadi aman. Case-nya cuma 70 yang mati 4. Oh, lu di sana keluar pakai masker, Nay? Terbiasa. Yang mati 4.
penjelasan ahli minyak jelas banget. Jika hayam. Oh, yang meninggal. Paeh gitu kan. Ahli minyak Texas. Juragan minyak. Anu padet opat. Padet opat. Modal opat. Aduh.